Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang modul 1 dan modul 2 pada nantinya yang akan digunakan untuk ujian IPS topik insyaallah di tahun 2025 mendatang. 2025 ya 2005 gitu. Kita lanjutkan untuk sekarang ini adalah TEWA 2, percakapan kedua. Kita langsung. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요. 이 사람이 di sini ada i, artinya ini. Kemudian saram itu orang. Terus kemudian i di sini sebagai penanda partikel subjek, jadi nggak perlu diartikan. Terus di sini ada rihan, rihan itu rihan juga nggak usah diartikan. Ada si saudara, 여동생이에요, adik perempuan. Maka bisa diartikan 이 사람이, orang ini. Apakah, karena ada tanda tanya di sini, adik perempuan saudara Rihan. Terus kemudian 네 맞아요, 네 apa? Ya. 맞아요 dari kata mata itu benar. Terus kemudian ada J, di sini menjadi pemilikan itu ku. 여동생이에요, adik perempuan, atau ku bisa berarti saya juga bisa ya. Terus kemudian artinya 네 맞아요, ya benar. Itu maksudnya adalah adik perempuanku atau perempuan saya. Terus kemudian 여동생이 정말 예뻐요. 여동생이 tadi apa? Adik perempuan. Adik perempuan disingkat aja PRP gitu ya. Terus kemudian 정말, 정말 itu sangat. Di sini ada penanda subjeknya. Terus 정말 예뻐요, 예뻐요 apa? Tapi 예뻐요 itu adalah cantik. Terus kemudian 지금, 지금 itu sekarang. Sekarang dalam waktu sekarang, benar-benar sekarang. Miot itu berapa? Sal tahun atau umur di sini. Maka bisa diartikan subjeknya dulu adik perempuan. Adik perempuanmu maksudnya perempuan sangat cantik. Terus sekarang 몇 살이에요, umurnya berapa atau berapa tahun itu juga bisa. Terus semu 살이에요, semu sal itu 20. Jadi 20 tahun atau umurnya 20 tahun. Terus 여동생은, 여동생은 adik perempuan, 남자 itu laki-laki, 친구 itu teman. Ada ga di sini sebagai partikel subjek, tapi di sini juga ada partikel subjek. Terus 있어요, 있어요, 있어요 itu ada. Maka 여동생은 남자친구가 있어요. Nah, di sini ada dua subjek, ada en, ada ga. Maka kalau ada dua subjek kayak gini, maka yang diartikan yang mana dulu, yaitu adalah en. Gitu. Nah, en ini diartikan dulu karena menjadi topik pembicaraan yang mau dibicarakan. Nah, ini sebagai subjeknya, gitu ya, tentang pembahasan si topiknya tadi. 여동생은 adik perempuanmu apakah ada atau dalam kurung apa? Punya 남자친구 teman laki-laki atau bahasa yang sering apa namanya? Sering kali dipakai itu pacar. Tuh. Terus anio, anio itu tidak. Opsoyo tidak ada. Gitu.
seperti itu. Terus kemudian, nah di sini ada tips 나이를 묻고 대답하기. 나이 itu bentar ya. Insya Allah di sini salah paham ya tentang apa namanya penggunaan partikel subjek kemudian partikel objek dan seterusnya di sini. Terus naika 묻고 대답하기. Naika itu umur, mut itu tanya, kemudian go di sini dan 대답하기 jawab. Jadi cara tanya jawab umur gitu intinya gitu. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Di sini ada Tuan Minsusi aderen adel taderen. Di sini ada en berarti menjadi apa? Subjeknya. Oh, subjeknya dari mana? Subjeknya dari minsu ke aderen gitu ya. Terus kemudian met sariyeyo gitu ya. Berarti anak adel laki-laki minsu itu umurnya berapa? Terus dijawab sesarieyo 3 tahun. Se itu 3. Terus kemudian di sini ada minsu sinen, saudara minsu. Berarti ini menanyakan minsunya ya. Minsu umur naika otoke deseo umurnya berapa? Soren 2살이에요. soren itu berapa? 30 ya? 32 tahun. Terus di sini aboji yonsek, aboji는 di sini menanyakan ayah, ayahmu umurnya berapa? Terus yesun 살이에요. yesun sal berarti 60 tahun. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita menanyakan orang yang lebih muda, itu bisa pakai miot 살이에요. Itu berarti kepada yang lebih muda, kepada yang lebih muda umurnya, atau akrab, itu juga bisa. Terus kemudian kalau umurnya itu kira-kira sama, sepantaran, kemudian masih selisihnya nggak terlalu jauh 1 tahun atau mungkin apa ya, belum pernah ketemu misalnya, bukan belum ketemu tapi lebih kayak baru bertemu kemudian belum terlalu akrab, itu juga bisa pakai ini naika otoke deseo. Nah ini berarti kepada yang lebih kalau kepada yang lebih yang seumuran ya, seumuran atau jabatannya sama. Terus kemudian yang terakhir di sini ada yonse. Nah, yonsega otoke deseo itu untuk yang lebih tua atau biasanya padi-padi gitu ya. Tua, yang tua apa ya? Sudah padi-padi, nenek-nenek, kakek-kakek gitu biasanya, atau sajang gitu misalnya, atau panjang itu juga bisa ya menghormati gitu. Itu sangat bentuk hormat sekali. Yonsega otoke deseo. Gitu. Terus selanjutnya di sini ada wemo songkyok. Wemo itu penampilan. Terus songkyok itu bisa berarti watak atau ada yang mengatakan emosi. Yeppeda cantik berarti penampilannya cantik. Mosita itu keren. Kika kita tinggi, maksudnya di sini adalah tinggi dalam ukuran tinggi ya. Kemudian pendek. Ika cakta, kemudian nalsin itu kurus. Langsin, tungtung hata gemuk. Jemita menarik. Menyenangkan bisa, cinjol hada ramah. Cinjol hada ramah, baik hati, ramah atau baik hati. Baik hati itu cakata. Sebenarnya, baik hati. Terus tuk hada cerdas. While barada aktif. Aktif ini maksudnya banyak kegiatan kayak aktif banget gitu loh. Terus ini pasif atau pendiam. Pasif pendiam itu ya udah belajar aja gitu. Jiron rajin. Terus di sini ada partikel ada membawa tata bahasa. Ada kita sebelum kita ngartikan di sini kita lihat dulu ya di sini ya.
장소 명사 itu kata benda tempat. Kata benda tempat itu gimana toh? Kata benda tempat itu kayak misalnya konmul, 화장실, 사무실, 공원, bank dan seterusnya. Terus 뒤에 di belakang. Jadi di belakang butoso tadi ditempelkan ya, dengan menempelkan. Jadi dengan menempelkan di belakang kata benda tempat atau keterangan tempat, maka 주어가 있거나 사는 장소를 나타낸다. 주어가 있거나 사는 장소를 나타낸다. Berarti menunjukkan tempat tinggal atau tempat yang ditinggali atau guna 주어가 있다. Keberadaan subjek. 주어 itu subjek. Jadi keberadaan subjek. Jadi di keberadaan itu gimana? Oh, ada di misalnya. Oh, dia di rumah, dia di mana? Terus tempat tinggal berarti di Amerika, di mana? Tinggal di rumah ya gitu. Intinya keberadaan atau tempat tinggalnya. Kemudian juga hitungan 목적지를 나타내기도 합니다. Nah, ini bisa menunjukkan juga 목지적 tempat tujuan yang dituju. Hitung itu pergerakan ya, yang tempat tujuan perpindahan atau pergerakan si subjek. Misalnya pergi ke gitu ya, pergi ke rumah, pergi ke sawah dan seterusnya gitu. Terus kemudian di sini ada 여동생은, siapa 여동생은? Di sini ada adik. 어디에 있어요? 어디에 있어요? Ada di mana ya. 어디에 itu di mana, 있어요 itu ada, berarti ada di mana. Oh, 집이 있어요, ada di rumah. Tadi kita membahas tentang tadi ya, keberadaan. 주어가 있다, berarti subjeknya itu ada di rumah gitu ya. Terus 누나는 siapa? Kakak perempuan. Kakak perempuannya 어디에 살아요? 살다 itu tinggal, tinggal di mana? 몽골에 살아요, tinggal di Mongol. Terus 어디에 가요? pergi kemana? 회사에 가요, pergi ke perusahaan. Nah, tadi kan yang nomor 1 itu tentang keberadaan. Kemudian yang kedua tentang tinggal atau tempat tinggal. Nah, yang ketiga itu tentang pergerakan tempat tujuan yang dituju gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah bukan bercanda, mengartikan. Sekali lagi saya bukan orang yang lebih pintar daripada teman-teman, saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Kalaupun ada salah tolong diingatkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.